Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa video terakhir kita telah mempelajari bagaimana caranya menyusun kalimat judul, menuliskan abstrak, penentuan kata kunci, menyusun bagian pendahuluan, menulis bagian metode, melakukan pembahasan terkait program pengabdian yang kita tuangkan menjadi naskah artikel pengabdian. Dan di video yang lain pun kita juga sudah mempelajari bagaimana caranya mencari jurnal target yang dapat menampung artikel pengabdian kita. Karena jurnal penelitian dan jurnal pengabdian tentunya berbeda. Dan video-video tersebut dapat Anda akses di link-link atau tautan-tautan yang telah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video kali ini. Dan di video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya menyusun kesimpulan yang tepat untuk naskah artikel pengabdian kita. Apa saja sih komponennya dan apa contoh penulisannya. Kemudian kita juga bahas bagaimana caranya menulis ucapan terima kasih atau acknowledgement di naskah pengabdian kita. Kita akan gunakan dua judul yang sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu komponen kesimpulan di artikel pengabdian. Yang pertama harus ada bagian simpulan kegiatan pengabdian. Apakah sesuai dengan tujuan pengabdian? Apakah target pengabdiannya tercapai atau tidak? Itu kita tuangkan di awal kesimpulan. Bisa menjadi satu paragraf atau setengah paragraf. Kemudian di paragraf kedua atau di setengah paragraf selanjutan kita sampaikan rekomendasi untuk pengabdian selanjutnya. Dan sebisa mungkin rekomendasi ini berkaitan dengan keterbatasan yang sudah kita munculkan di pembahasan seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Oke, ini contohnya untuk judul yang pertama. Meningkatkan kualitas pembelajaran STEM melalui program komunitas belajar para guru di SD Suburban Jakarta. Contoh pertama pendidikan ya, nanti contoh kedua pengabdian di bidang pertanian. Oke, ini ya. Ini merupakan bagian dari simpulan kegiatan. Ini contoh yang satu paragraf. Kegiatan pengabdian ini telah berhasil mencapai tujuannya. Program ini efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri guru dalam mengajar mata pelajaran STEM. Melalui serangkaian workshop dan sesi mentoring, guru-guru di SD Suburban Jakarta diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Hasilnya, terdapat peningkatan signifikan dalam penggunaan metode pengajaran STEM yang inovatif dan kepercayaan diri guru dalam menerapkannya. Dampak positif juga terlihat pada keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran STEM, yang merupakan langkah maju dalam mempersiapkan mereka untuk masa depan yang kompetitif. Pembahasan ini selain sejalan dengan tujuan yang sudah kita sampaikan di pendahuluan, juga harus linear dengan pembahasan yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya. Jangan sampai ujuk-ujuk di kesimpulan menyimpulkan semacam ini, tetapi di pembahasan sama sekali tidak dibahas temuan ini. Nah, kemudian paragraf kedua kita sampaikan rekomendasinya. Nah, ini rekomendasi yang agak panjang ya, bisa jadi kesimpulannya kita ringkas, rekomendasinya kita persingkat, kemudian kita gabung cukup menjadi satu paragraf saja. Tetapi kalau di jurnal target kita, editornya mempersilahkan naskah kita sedikit panjang diperbolehkan, maka kita dua paragraf seperti ini tidak masalah. Nah, ini contohnya. Berdasarkan kesuksesan dan temuan dari program ini, direkomendasikan untuk melaksanakan program serupa di sekolah-sekolah lain, khususnya yang berada di daerah dengan kondisi dan tantangan yang berbeda. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Bisa jadi nanti banyak dosen lain atau mahasiswa yang membaca kesimpulan dari naskah kita, lalu bisa menjadi dasar mereka melakukan pengabdian serupa namun di sekolah yang kondisinya berbeda. Nah, ketika mereka melakukan itu, maka di pendahuluan mereka bisa mensitasi naskah kita. Ya, jadinya rekomendasi dari pengabdian sebelumnya itu semacam ini, sehingga ada pengabdian lanjutan di sekolah lain atau pengabdian serupa di tempat lain, sehingga nanti angka citasi kita meningkat, reputasi kita di dunia ilmiah juga semakin tinggi. Kemudian ini juga ya, program-program mendatang juga harus mempertimbangkan integrasi teknologi digital lebih lanjut
dan memfasilitasi kolaborasi yang lebih erat antara guru dan ahli STEM. Nah, ini rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita sampaikan. Tidak hanya untuk pengabdian selanjutnya, tetapi juga untuk lapangan, untuk praktis dan kebijakannya seperti apa. Oke, kita lihat contoh yang kedua, yang pengabdian di bidang pertanian. Pengoptimalan produksi pertanian melalui pelatihan teknologi pertanian modern pada kelompok tani Desa Lereng Semeru. Nah, ini bagian pertama kita sampaikan simpulan. Pengabdian ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kompetensi petani di Desa Bumi Aji. Kegiatan ini secara efektif memperkenalkan dan mengimplementasikan teknologi pertanian modern yang berujung pada peningkatan efisiensi dan produktivitas pertanian. Melalui pelatihan langsung dan demonstrasi di lapangan, petani lokal menjadi lebih terampil dalam menggunakan mesin pertanian modern, teknik irigasi efisien, dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman. Hasil pengabdian ini mencerminkan peningkatan nyata dalam pemahaman dan penerapan teknik pertanian modern oleh petani yang tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi lokal. Kemudian di paragraf kedua kita sampaikan rekomendasinya. Mengingat keberhasilan program ini, disarankan untuk mengadakan program pelatihan serupa di desa-desa lain yang memiliki kondisi geografis dan sosial ekonomi yang berbeda. Kalau yang di pengabdian ini kan kita bahas ya di video sebelumnya, bahwasanya pengabdiannya dilakukan di lereng Gunung Semeru. Sehingga nanti bisa jadi naskah kita menginspirasi tim pengabdian lain melakukan hal serupa di desa lain yang mungkin di dataran rendah atau dataran sedang, atau yang pertaniannya bentuknya berbeda, misalkan ke sawit dan sebagainya. Hal ini akan memperluas manfaat program ke area yang lebih luas dan menyediakan wawasan tentang bagaimana teknologi pertanian modern dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi pertanian, sehingga keberadaan naskah kita nanti juga bisa disitasi oleh mereka juga. Gitu. Oke, ini rekomendasi ya untuk pengabdian selanjutnya. Kemudian ini juga ada memasukkan komponen penilaian dampak jangka panjang, karena menurut kita di pengabdian kita evaluasi dampak jangka panjangnya kurang, maka kita rekomendasikan untuk selanjutnya seperti apa. Begitu. Oke, kemudian kita bahas bagaimana caranya menulis ucapan terima kasih di artikel pengabdian. Nah, ketika kita menulis ucapan terima kasih, kita harus menuliskannya secara jelas dan ringkas, tidak bertele-tele, ya. Kemudian kita sampaikan juga semua pihak yang berkontribusi, jangan sampai ada yang terlewat, ya. Pastikan tidak ada yang terlewat. Lalu jika pengabdian kita didanai oleh sebuah lembaga atau organisasi atau kementerian atau perguruan tinggi kita, maka sebutkan dengan jelas bahwasanya program kita memang dibiayai. Dan biasanya kalau pengabdian memang dibiayai ya. Kalau penelitian baru banyak publikasi penelitian yang tidak dibiayai penelitiannya. Nah, kemudian sebisa mungkin sampaikan juga nomor SK dari pendanaan tersebut, ya. Kalau memungkinkan, munculkan secara jelas. Seperti ketika kita menyampaikan ethical clearance, ya. Etik dalam penelitian, itu kan kita juga sampaikan nomor SK. Kemudian hindari ungkapan terima kasih pribadi yang berlebihan, apalagi kalau tidak relevan. Nah, ini kita lihat contoh yang pertama untuk yang judul STEM tadi. Ini ya. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Nah, biasanya diawali dengan kami ya. Dan ini berbeda dengan bagian-bagian sebelumnya. Kalau kita membahas artikel penelitian ataupun artikel pengabdian, ya, sebisa mungkin kan kita tidak menggunakan kata ganti orang pertama ya. Saya, peneliti, kami gitu. Tetapi kalau menulis ucapan terima kasih, lumrah kita menggunakan kata kami ya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Jakarta yang telah mendanai dan mendukung kegiatan pengabdian ini. Kalau ada SK-nya sekalian munculkan nomor SK-nya. Penghargaan juga kami tujukan kepada SD Harapan Bangsa dan para guru yang telah berpartisipasi dengan antusiasme dan dedikasi. Terima kasih khusus kepada tim pengembangan kurikulum Jakarta yang telah memberikan bimbingan teknis dan sumber daya yang diperlukan. Kami juga mengapresiasi kontribusi dari Universitas X ya, misalkan universitas mana gitu,
yang telah memberikan dukungan akademis dan riset dalam pelaksanaan program ini. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pengabdian di bidang pertanian ya. Kita lihat, nah ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas pendanaan dan dukungan terhadap program pengabdian ini. Lagi-lagi kalau ada SK-nya, sampaikan nomor SK-nya akan lebih bagus. Kami juga berterima kasih kepada kelompok Tani Maju bersama Desa Bumi Aji atas partisipasi aktif dan komitmen mereka dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Pengakuan istimewa kami berikan kepada para ahli agrikultur dan teknisi dari Universitas Y ya, yang telah memberikan wawasan dan bantuan teknis. Nanti kalau aslinya tuliskan nama universitasnya secara jelas, bukan XYZ ya. Terakhir, kami ingin mengapresiasi semua pihak yang telah membantu kegiatan ini yang turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bumi Aji. Nah, ini contoh ucapan terima kasih yang bagus. Dan juga bisa kita terapkan ya di naskah penelitian. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana menyusun kesimpulan dan ucapan terima kasih pada artikel pengabdian. Di video-video selanjutnya akan kita bahas ya hal lain ya. Saya sudah janji ingin membahas bagaimana menentukan gap analisis atau menyusun gap analisis di artikel penelitian. Karena gap analisis itu ragamnya banyak. Dan biasanya kita hanya mengenal satu jenis gap analisis. Nah, itu nanti kita bahas, kita bedah di video-video selanjutnya. Dan nanti juga akan saya buat video-video terkait teknik-teknik analisis menggunakan software-software gratis, namun hasilnya keren sekali. Visualisasi datanya sangat menjual untuk dipublikasikan di jurnal Terintek Scopus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.